Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah caption berupa gambar yang diupload di media sosial yang mengutip sebuah pernyataan, di mana pernyataan tersebut disandarkan kepada Rois Am PBNU, yakni Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Bunyi pernyataannya kurang lebih begini: jangan jadi orang seperti air yang mengalir, karena bila seperti itu sama saja hidup tanpa adanya tujuan. Padahal hidup ini adalah tujuan. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU. Saya merasa janggal dengan pernyataan ini, karena pernyataan ini bertentangan dengan logika mantek. Mengapa kemudian air mengalir memiliki konotasi yang negatif? Padahal di mana-mana kita mengidentifikasikan air mengalir dengan konotasi yang sangat positif. Siapa bilang air mengalir tidak punya tujuan? Justru air yang mengalir memiliki tujuan yang nyata, yakni dia mau tidak mau pasti sampai ke muara. Kita semua paham akan itu semua. Kemudian dari kalimat ini, kalau kita ingin mengambil mafhum mukhalafahnya, berarti ketika membangun kesan negatif terhadap air yang mengalir seolah-olah tidak punya tujuan, sama saja kita sedang membangun kesan tentang air yang diam. Justru ketika kita buka bab fikih, Nabi SAW secara sharih, jelas, telah melarang kita semua untuk mandi fil ma'ir raqid, di air yang menggenang, atau air yang diam, atau air yang tidak mengalir. Karena air yang diam lebih mungkin untuk terkontaminasi najis. Air yang diam memiliki konotasi yang negatif. Karena mengapa? Makin lama dia diam dan menggenang, makin banyak penyakit yang ada di dalamnya. Dan itu makin mengkhawatirkan. Justru ketika air yang mengalir, tidak ada najis di air yang mengalir. Kita menyebutnya dengan sungai, katakanlah. Sungai yang mengalir. Walaupun dipakai mandi, dipakai nyuci, dipakai buang hajat, apapun aktivitas kehidupan manusia pada umumnya yang dikerjakan di sungai, atau yang dikerjakan di air yang mengalir, air itu tetap dihukumi sebagai air mutlak. Karena saking baiknya air yang mengalir tersebut. Air mengalir adalah sumber kehidupan, bahkan sumber nafkah setiap umat manusia. Jadi akan sulit kita membangun konotasi dan kesan negatif terhadap air yang mengalir. Nah, sebaliknya saya mengkhawatirkan ketika memilih diksi negatif terhadap air mengalir, saya khawatirkan ini membangun kesan seolah-olah dalam tanda kutip PBNU hari ini sedang mengalami stagnasi pemikiran. Saya cuma ingin ingatkan bahwasanya air yang menggenang begitu lama, berkutat pada pusaran yang sama, mau tidak mau akan mendatangkan banyak sekali penyakit dan bakteri. Dan jangan-jangan memang sudah terkontaminasi najis. Ini perlu diingatkan karena usia Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Qamariyah sudah lebih dari 1 abad. Sedangkan berdasarkan kalender Samsiyah 2 tahun lagi usia Nahdlatul Ulama akan genap 1 abad. Dan perlu diingat bahwasanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua, setiap 100 tahun akan muncul mujaddid yang akan mendobrak, melakukan pembaharuan demi menguatkan ajaran agama ini. Dan sinyalemen dari Nabi ini bisa kita kaitkan dengan usia 1 abad Nahdlatul Ulama. Dan ternyata ada putra terbaik Nahdlatul Ulama, kiai muda kita, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang kemungkinan besar beliau adalah mujaddid di 1 abadnya Nahdlatul Ulama. Beliau telah mendobrak stagnasi berpikir, kebuntuan, kejenuhan yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan para santri, para pemikir,
bisa bersikap revolusioner, berpikir cerdas untuk benar-benar mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Hari ini saya ingin tegaskan, Islam yang dimaksud adalah ajaran yang sifatnya egaliter, di mana kita sama di hadapan Allah, kita dilahirkan dengan kodrat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah, yang pada akhirnya yang membedakan kita semua bukan kasta, bukan status sosial, bukan pangkat dan jabatan, tapi ketakwaan kepada Allah semata. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, sudah ada. Betapa mengejutkannya, ternyata Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar justru mengakui tidak ada satupun kitab sezaman yang mencatat tentang keberadaan Ubaidillah atau nenek moyang Ba'alwi yang lainnya. Dengan demikian beliau mengakui tidak ada satupun kitab sezaman yang mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya Bani Ba'alwi bisa disebut sebagai dzurriyyat Nabi. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, lo memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Ya. Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, sudah ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu? Situasi ini, kok minta-minta? Iya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat tidak ada yang ingkar.
Tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.